semakin kesini tokoh-tokoh yang dimunculkan levelnya semakin naik lagi. Bung Ege ini mantan rektor UGM. Ya, diseret-seret. Yang pertama, saya selalu kalau bicara soal terlanjur di branding ijazah palsu ya. Walaupun sebetulnya mungkin saja proses sampai menuju ijazah itu yang dipersoalkan, bisa begitu kan? Tapi sudah terlanjur di branding ijazah palsu. Tapi saya selalu mau dengan gembira. Jadi waktu Anda sapa tadi saya senyum-senyum. Karena kalau kita di wisuda, lagunya gembira. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Artinya, selagi Anda muda katanya bergembiralah. Waktu di wisuda kita kan relatif muda dong, ya kan? Setelah masa muda yang penuh keceriaan, setelah masa tua yang penuh kesukaran, maka tanah akan menguasai Anda. Saya mau ngomong filosofi itu begini, mestinya orang tuh gembira menunjukkan ijazahnya. Orang tuh gembira menunjukkan kapan dia ujian skripsi dan pengesahan skripsi maksud saya. Nah, balik karena ini belum ditunjukkan, akan ditunjukkan di pengadilan kalau diminta gitu ya. Walaupun lagu Gaudeamus tadi mengatakan enggak, tunjukin aja dengan penuh gembira. Saya malah nanti kalau mau diperpanjang saya bawa skripsi saya khusus malam ini ke TV One. Contohkan bagaimana bukan saya ingin nunjukin ini sebelum Anda dapat ijazah, kurang lebih inilah yang disampaikan oleh Profesor Sofyan Effendi, maka Anda harus ujian skripsi. Di bawah tahun 2023 begitu tuh. Di atasnya ada katanya proyek akhir dan lain-lain. Tapi nah pada waktu pelan-pelan saya tanya sesuatu. Ingat tanggal berapa ujian skripsi? Enggak ya, lupa tanggalnya kan? Tempatnya ingat? Ingat dong. Ingat dong. Tempat ujian skripsi ingat ya, tanggal lupa. Tapi kemudian kita ingat bahwa di situ ada tanda persetujuan skripsi atau tanda pengesahan skripsi ditandatangan oleh pembimbing 1. Kalau saya itu Edward Pari, ada tanggalnya. Pembimbing 2. Saya nggak hafal. Sampai bawah. Saya bawa khusus kali ini. Maksud saya supaya selesai nih. Supaya selesai. Jadi ini saya ini tanda persetujuan skripsi. Panitia pembimbing skripsi tanggal 5 November 90, pembimbing 1 Edward Pari, 6 November 90, pembimbing 2 Mas Mamanya, 12 November 90, kemudian Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Arinto-Wati. Yang mau saya katakan adalah ini satu garis lurus. Kalau Anda pernah ujian skripsi, ya, lalu ada tanda pengesahan ujian skripsi, sesudah itu Anda dapat ijazah. Betul. Baru wisuda. Ya, prosesnya seperti itu. Nah, barangkali itu yang sedang dinyatakan dalam pernyataan-pernyataan Prof. Sofyan Effendi. Yang nggak tanggung-tanggung adalah mantan rektor, walaupun tidak pada tepat kurun waktunya bukan itu. Nah, cuma yang menjadi menarik, ini yang pertanyaan kan tadi, menjadi menarik karena itu ditarik. Jadi pernyataan ini kalau nggak ditarik nggak menarik. Dia menjadi menarik karena ditarik. Kenapa ditarik? Mantan rektor loh. Saja ya. Itu menarik karena ditarik. Nah, ini guys, ini berita terbaru guys hari ini guys. Jadi seorang advokat senior yaitu Dr. Muhammad Taufik mengatakan ketika KPU menyerahkan legalisir ijazah Joko Widodo, ini adalah rahmat terbesar yang tersembunyi. Jadi ini bisa digulung semua guys, ya, bisa digulung semua ini. Yang pertama adalah tim sesnya Jokowi, yang kedua Joko Widodo, yang ketiga KPU, yang keempat Rektor UGM, yang kelima Wakil Rektor UGM, yang keenam Dekan Fakultas Kehutanan, dan yang ketujuh Sylvester Matutina, dan yang ke-8 yang mengaku apa tuh kemarin itu yang mengumpulkan ternak-ternak termul itu siapa namanya? Saya sudah lupa. Yang ada di bajunya di sini ditulis ternak Mulyono, kan termul Mulyono. Siapa namanya? Saya sudah lupa. Itu bakal dikenakan pidana juga guys. Ya, akan tergulung semua 8 orang ini guys. Jadi termo-termo yang lain-lain yang terlibat, yang mendukung, yang mendesak Roy Suryo, Rismond Rototiva kemarin itu supaya dipercepatkan mereka itu ditangkap ataupun dipidana guys. Jadi mereka inilah yang akan dipidana guys, bukan Roy Suryo guys. Ya, ini menurut pendapat Muhammad Taufik guys. Nah, jadi kita tunggu aja guys bagaimana perkembangannya lagi. Ya, gitu aja guys. Ya teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini, yaitu mengenai ijazah daripada Pak Joko Widodo. Nah, dimana sampai saat ini teman-teman, ijazah dari beliau ini masih belum ada titik terangnya, atau masih belum
kita mengetahui apakah ijazah tersebut adalah 100% palsu dan apakah 100% asli, karena itu adalah menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat Indonesia pada saat ini, dan begitu juga dengan para netizen dalam hal ini teman-teman. Nah, dalam video ini juga ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen Indonesia dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, di sini ada yang mengatakan, yaitu Rektor UGM Ova, segeralah tobat sebelum ibu sakit seperti apa yang diderita oleh Joko Widodo. Nah, lanjut lagi. Yang pertama, PDIP Megawati bertanggung jawab, Prabowo pun bertanggung jawab karena melindungi Jokowi dan Gibran yang berijazah palsu. KPU, Polri, Polda, DPR, dan UGM, semua ini ada kong kali kongnya. Nah, kita melihat di sini teman-teman bahwa netizen mengatakan mereka memberi saran kepada Ibu Ova Emilia ataupun Rektor UGM bahwa supaya jujur dalam hal ini teman-teman, karena beliau ini diduga bahwa dia adalah dibalik semua ijazah dari atau kasus ijazah daripada Pak Joko Widodo ini, karena diduga dia dari Rektor UGM atau Universitas Gadjah Mada ini, dia yang telah memalsukan ijazah daripada Pak Joko Widodo ini, karena netizen sekarang ini teman-teman lebih percaya bahwa ijazah dari beliau ini atau Pak Joko Widodo ini adalah palsu. Kenapa? Karena sudah banyak sekali bukti-bukti bahwa menyatakan bahwa itu ijazah daripada Pak Jokowi itu adalah palsu. Sudah banyak sekali dari RRT yang membuktikan bahwa ijazah beliau itu adalah palsu. Namun dalam hal ini juga yaitu pihak daripada Pak Jokowi ataupun Ova Emilia ini masih tidak seberapa bukti yang mereka katakan, bahkan itu tidak tentu apa yang mereka katakan atau tidak menentu. Ada yang bilang hilang, ada yang bilang masih udah disimpan, atau masih banyak alasan-alasan lain dari mereka dan dari pihak Pak Jokowi. Dengan itu netizen lebih percaya bahwa ijazah beliau ini adalah palsu. Nah, di sini juga tadi mengatakan bahwa mereka menduga Pak Prabowo dalam hal ini melindungi Jokowi yang berijazah palsu, begitu juga dengan Gibran. Nah, KPU dan Polri, Polda, dan DPD semua bersengkongkol atau masih dipertanyakan kenapa mereka ini begitu melindungi ijazah beliau yaitu Pak Joko Widodo. Itu menjadi pertanyaan besar bagi para netizen atau masyarakat dalam hal ini teman-teman. Nah, di sini juga ada yang mengatakan bukan cuma Jokowi sama Rektor Ova Emilia berikut termul harus dihukum karena termul juga menjijikan. Nah, di sini juga mereka mengatakan, dari netizen mengatakan di sini bahwa bukan hanya Jokowi dan juga Ova Emilia itu Rektor UGM yang dihukum dalam hal ini, karena diduga juga para termul di sini yang membela mati-matian ijazah ini harus dihukum bila ijazah beliau ini terbukti adalah palsu. Dan begitu juga dengan RRT atau pihak dari Roy Suryo CS, kalau memang terbukti ijazah daripada Pak Joko Widodo ini adalah asli, mereka juga harus dikenakan hukum. Nah, di sini juga ada yang mengatakan betul harus proses termul teman Jokowi, Rektor UGM, relawan semua harus diproses hukum. Kita wajib bersyukur, bukan seterang-terangnya siapa benar dan siapa pura-pura benar. Ini baru orang waras melawan rezim tidak waras. Lanjut lagi, Rektor UGM tahan mati, tidak ada harga diri dan diejek seluruh rakyat Indonesia demi membela Jokowi. Berapa yang dibayar? Nah, sehingga dalam ini teman-teman, Rektor UGM ini diduga bahwa dia telah dibayar oleh Pak Jokowi karena dia membela atau dia bertahan sampai saat ini bahwa ijazah beliau itu adalah asli. Namun yang menjadi pertanyaan sekarang ini, apakah yang dibilang Ova Emilia ini atau Rektor UGM ini adalah benar? Namun yang netizen harapkan adalah bukti yang sejelas-jelasnya dari Ibu Ova Emilia, jangan hanya omon-omon saja. Nah, yang jelas Ibu Ova dan Pratikno dan Jokowi pada gelisah tidak bisa tidur, dan tidur 3 orang ini tiap hari membuat rekayasa
biar rakyat percaya. Semoga pada sadar dan kena hipnotis Mulyono dan otaknya kembali normal dalam berpikir. Hati-hatilah dalam memahami politik, jangan mudah percaya karena sekarang para pejabat lagi tidak baik-baik saja. Nah, lanjut lagi teman-teman. Di sini juga ada yang berkomentar, itu betul, tentunya yang diproses hukum adalah orang-orang yang memalsukan, bukan para peneliti. Nah, kita melihat di sini teman-teman bahwa netizen juga memberikan saran kepada mereka ini, bukan yang peneliti ini yang harus dipenjarakan, namun yang harus diteliti sekarang ini atau yang harus dipenjarakan saat ini adalah siapa yang memalsukan ijazah, itulah yang harus diteliti atau yang harus dikenakan hukum. Nah, di sini juga ada yang mengatakan itu kebenaran pasti menang dan kejoliman pasti akan kalah. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi komentar-komentar ataupun tanggapan para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar melalui video yang barusan kita tonton ini, silakan teman-teman. Atau teman-teman jangan lupa like atau subscribe video kita ini agar video-video kita selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan.